Ya, alokasi anggaran subsidi transportasi untuk 3 moda di DKI Jakarta pada 2020 mendatang dipangkas 1,1 triliun rupiah. Pemangkasan itu dilakukan untuk penyesuaian plafon rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2020 yang defisit. Rekan saya Eva Wondo akan memaparkannya dalam segmen Fact Check berikut ini. Eva, silakan. Iya, Wahyu dan juga pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini memutuskan untuk memangkas alokasi anggaran subsidi transportasi untuk 3 moda pada tahun 2020. Angka pemangkasan ini mencapai sekitar 1,1 triliun rupiah. Pemangkasan ini karena defisit anggaran DKI Jakarta yang mencapai 10 triliun rupiah. Lalu berapa besar pemangkasan subsidi tersebut dan apa dampaknya? Mari kita cek data dan faktanya, Wahyu dan juga pemirsa. Untuk anggaran untuk subsidi transportasi publik yang dioperasikan oleh Badan Usaha milik Pemprov DKI Jakarta sebelumnya ini diusulkan 6,741 triliun rupiah yang diusulkan dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta pada 26 November 2019. Namun kemudian ini tim anggaran Pemprov DKI Jakarta mengusulkan pemangkasan subsidi menjadi 5,579 triliun rupiah dalam Kuapas tahun 2020 pada rapat 27 November 2019. Artinya ini ada pemangkasan sekitar 1,1 triliun rupiah untuk subsidi transportasi publik. Nah, pemangkasan itu terpaksa dilakukan untuk penyesuaian plafon rancangan APBD 2020 yang defisit 10 triliun rupiah. Kuapas 2020 ini menjadi dasar Pemprov DKI Jakarta menyusun raperda tentang APBD 2020 yang akan dibahas kembali bersama DPRD DKI Jakarta. Kita simak bersama pernyataan Sekda DKI Jakarta Saifullah berikut ini. Saifullah menyatakan bahwa dari kertas kerja kami, ini kemampuan keuangan hanya 87,1 triliun rupiah. Sementara total dari kegiatan dan hasil pembahasan dengan komisi itu masih menyentuh angka 97 triliun rupiah. Jadi masih harus mengurangi 10 triliun rupiah atau defisit 10 triliun rupiah. Lalu berapa besaran pemangkasan anggaran subsidi untuk Transjakarta, LRT dan juga MRT? Kita cek angkanya. Ini dia untuk Transjakarta. Ada pemangkasan subsidi dari sebelumnya 4,197 triliun rupiah menjadi 3,291 triliun rupiah. Artinya ada pemangkasan 906 miliar rupiah untuk Transjakarta. Lalu kita lihat untuk MRT yakni dari 938,5 miliar rupiah dipangkas menjadi 825 miliar rupiah. Artinya ada pemangkasan 13,5 miliar rupiah. Dan untuk LRT, angkanya ini dari 527,5 miliar rupiah dipangkas subsidinya menjadi 439,6 miliar rupiah. Artinya ada pemangkasan 87,9 miliar rupiah. Nah, sebenarnya digunakan untuk apa subsidi selama ini? Menurut Direktur Utama PT MRT Jakarta, William P. Sabandar, subsidi dari Pemprov DKI Jakarta hanya untuk tiket. Ini pernyataan selengkapnya dari Direktur Utama PT MRT Jakarta William P. Sabandar menyatakan bahwa subsidi itu hanya untuk tiket diberikan kepada penumpang yang naik MRT sebagai akibat dari harga tiket yang diputuskan pemerintah rata-rata Rp10.000 per penumpang, lebih rendah dari harga keekonomian. Nah, atau yang seharusnya dibayarkan oleh penumpang ini Rp31.000 per penumpang. Jadi untuk MRT, Pemprov memberikan rata-rata subsidi Rp21.000 per penumpang. Nah, ini adalah kita akan melihat besaran tarif moda transportasi publik jika tanpa subsidi. Kalau tanpa subsidi untuk Transjakarta ini Rp13.522 untuk satu tiketnya, sedangkan untuk MRT jarak Lebak Bulus ke Bundaran Hotel Indonesia Rp31.000. Untuk LRT Jakarta Rp41.000. Nah, kita akan lihat selanjutnya setelah disubsidi, ini dia angkanya. Yakni untuk Transjakarta menjadi Rp3.500. Artinya setelah disubsidi ini atau angka subsidinya itu sekitar Rp10.000. Kemudian untuk MRT setelah disubsidi menjadi Rp14.000. Artinya untuk angka subsidi ini sekitar Rp17.000. Dan untuk LRT Jakarta menjadi Rp5.000.
Nah, artinya ada pemangkasan ini sekitar 30 atau subsidi ini itu sekitar Rp36.000 untuk LRT Jakarta. Nah, terkait pemangkasan subsidi ini, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Safrin Lupito menyatakan bahwa subsidi ini bisa mencukupi untuk operasional selama 10 bulan atau sampai Oktober 2020. Safrin juga menyatakan tidak akan menaikkan tarif ketiga transportasi umum itu. Kita simak pernyataan dari Kepala Dinas DKI Jakarta Safrin Lupito. Tidak ada skenario untuk perubahan tarif, nanti bisa ditanyakan ke pihak Transjakarta. Nah, meskipun ini Pemprov DKI Jakarta berjanji tidak akan menaikkan tiket 3 moda transportasi tersebut, apakah setelah 10 bulan ini Pemprov akan terus memangkas subsidi atau Pemprov memiliki opsi lain? Jika iya, maka pos anggaran mana yang subsidinya dipangkas? Dan apakah kenaikan tarif jadi pilihan terakhir daripada terus membebani anggaran? Kita nantikan bersama jawaban dari Pemprov DKI Jakarta. Wahyu. Baik, terima kasih Eva Wondo atas paparannya dalam segmen Fact Check.